Walaupun punya suami kan yang paling bagus cuman Dedi aja, waktu sama Dedi kan yang paling bagus. Nah, nih pendapat Tante dengan persoalan yang Mbak Kalina hadapin saat ini. Sangat prihatin Mbak Titi. Prihatin dari dulu karena kan begitu terus kejadian terus. Prihatin banget, saya mah prihatin. Begitu terus tuh gimana ya Tante? Ya ribut-ribut kayak begini terus lah, pokoknya beda pendapat terus apa, dari mulai zaman Dedi juga gitu, Dedi Kobuser juga begitu, terus ribut terus. Kalau sosok Mbak Kalina di mata Tante seperti apa sih Tan? Itu anak kalau sama saya ya cuek tapi sopan gitu loh. Kalau sama saya nih ya cuek tapi sopan. Bukan memang kepengen sih dia dekat dengan ibunya tapi nggak bisa gitu loh. Yang dari dulu tuh susah banget dia mau dekat dengan ibunya. Tante maaf, boleh mundur sedikit nggak Tante? Terpotong kepala Tante. Atau kameranya mundurin Tante? Iya. Udah cukup belum Mbak? Malah terpotong. Udah. Ada. Oke, Tante jangan maju-maju ya Tan. Iya. Yang Ya membuat dari dulu. iya yang membuat mereka nggak bisa bersatu itu apa sih Tan? Pemicunya Tan? Aku nggak tahu ya, tapi sih kalau mereka kalau aku lihat ya, mereka saling menyayangi, sebetulnya saling pengen deket, tapi heratnya kan juga nggak bisa gitu loh. Jadi masalah perkawinan akhirnya menjadi polemik terus. Dulu kan ibunya juga waktu sama Dedi begitu, sering tinggal di rumahnya Dedi, terpulang lagi ke rumah Ciputat, terbalik lagi ke sana kalau sakit, Iya. balik diurus sama Kalina di rumahnya. Tante, kalau sosoknya mamanya Kalina di mata Tante seperti apa sih Tante? Kan Tante katanya kenal baik banget sama Kalina dan mamanya Kalina. Ya kalau mamanya kalau sekarang ya sudah hijrah, kayaknya sih udah hijrah, sudah bagus. Sudah mendalami agama lebih bagus kayaknya sih ya. Tapi kalau mungkin masih secara karena kebutuhannya tidak terpenuhi jadi marah melulu gitu loh kayaknya Mbak. Kebutuhan gak terpenuhi itu seperti apa Tante? Ya misalnya kan mungkin dia menganggap Kalina serba kecukupan gitu kali ya. Hmm, Itu loh, jadi kepengennya di apa-apa di fullin gitu loh. iya, iya. Sementara Kalina kan juga ya nggak selalu ada kan gitu kayaknya. Walaupun punya suami kan yang paling bagus cuman Dedi aja, waktu sama Dedi kan yang paling bagus. Kemarinnya kayaknya ya walaupun cukup hanya buat diri sendiri kayaknya. Mungkin dari sudut itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan ibunya full seperti yang diinginkan ibunya gitu ya. Tante boleh mundur dikit Tante. Jangan maju-maju Tante. Iya. Nah, oke. Tante, tapi Ya selama apalagi yang Mbak. Tante tahu, Mbak Kalina membiayai hidup mamanya nggak, atau selama sakit Mbak Kalina membiayai tidak Tante? Setahu saya dari dulu ya, dia kan sakitnya udah lama tuh, udah tahunan kan ya. Iya. Waktu di rumah Dedi juga dia semua kok yang backup di rumah sakit. Udah berapa kali juga ibunya sakit lagi juga kayaknya Kalina selalu memenuhi bulanannya yang pasti. Karena kalau ketemu saya tuh kan seringnya dia nangis nih, aku dibilang gak biayain mama lagi tante kan ya. Dia kasih lihat bukti transfernya, sampai gaji pembantunya juga kasih lihat, semua dia yang bayarin kok. Kalau Mungkin saya kan melihat bukti transfernya ya Mbak, iya, iya. dikasih lihat bukti-bukti transfernya. Maksudnya mamanya Kalina maunya lebih dari itu gitu ya Tan? Kayaknya begitu kalau itu. Jadi berpikir Karina berlebih-lebih gitu kayaknya sih ya. Jadi berharapnya lebih kayaknya. Oh, oke. Tan, selama ini yang merawatnya mamanya Mbak Kalina siapa ya Tan? Ya Kalina lah kalau dari segi biaya. Tapi kan dia ditemenin sama pembantu, disiapkan pembantu sama Kalina di rumahnya kan. Cuman dari yang bayar pembantu kan Kalina, makan segala macam Kalina, listrik. Oh,
saudara-saudara yang lain nggak Tan? Adek atau kakaknya Mbak Kalina gitu atau saudara kan sekandungnya? Ya maaf kata ya, kayaknya kurang mampu mereka sih. Oh, oke. Bukan keluarga berlebih gitu loh Mbak. Iya, iya. Jadi semuanya Jadi untuk Mbak Kalina ya, sampai sekarang pun Mbak Kalina. kayaknya seperti itu ya. Terakhir sih setelah sama Vicky kan iya juga, Karina juga. Waktu dia sakit masuk rumah sakit kan, Karina kan video call terus sama saya tuh. Kita aku bawa mama ke rumah sakit, katanya ke rumah sakit Hermina Ciputat. Ya kamu urusin deh ibu kamu. Kalau saya selalu urusin ibu kamu, itu ladang pahala kamu, selalu nasihatin begitu yang baik-baik lah. Urusin, ibu masih hidup itu surganya kamu lah itu baratnya. Iya. Tante kan tiba-tiba Ya. Mama En muncul di media gitu Tan, muncul di YouTube gitu membicarakan Mbak Kalina yang enggak gitu Tan. Menurut Tante gimana tuh Tan? Pantas nggak Tan? Ya enggak lah Mbak. Itu kan bagaimanapun anak kita ya, jangan dijelek-jelekin lah. Doakan yang baik-baik gitu loh. Kalau hidupnya belum bisa bagus ya doakan terus. Kewajiban orang tua kan seperti itu Mbak. Iya. Jangan dihujat terus anaknya. Jadi anaknya kan gimana mau sesuai dengan dia kalau dia menerima perlakuan seperti itu, terus anaknya kan berontak terus. Kalau sama ibunya saya kurang Mbak, kurang kalau bicara tuh kurang bisa serak karena nggak mau kalah kan orang yang ngomongnya, dan nggak bisa apa sih mengkat gitu karena dia kan kondisinya sakit, jadi kalau dia ngomong saya dengerin aja gitu loh Mbak. Tante, Ya, tapi apalagi Tante Mbak. curiga nggak sih? Kok tiba-tiba Mama En ngomong di TV, di YouTube ngejelek-jelekin Mbak Kalina? Ada yang ngomporin nggak sih menurut Tante? Ada yang memanas-manasi nggak sih, mempengaruhi gitu? Kalau itu saya terus terang nggak tahu Mbak, nggak tahu juga. Tapi aneh ya. Tapi kayaknya sih setiap masalah ujung-ujungnya duit itu loh Mbak. Pemenuhan kebutuhan lah intinya itu. Kayaknya kalau saya lihat ya setiap keributan terjadi itu loh. Selalu yang dikemukakan itu tidak bertanggung jawab, anak durhaka lah gitu-gitulah pokoknya. Hampir di setiap keributan yang dia permasalahkan itu, Kalina tidak tanggung jawab sama ibunya, selalu itu kalau saya melihat ya. Udah lah. Jadi kadang-kadang kalau mantan mantunya itu ngasih dia sumbangan beras atau apa, itu dibangga-banggain, Kalina yang dijatuhin terus itu. Berapa kali kan kayak gitu. Iya. Prihatin sebetulnya sih Mbak, prihatin banget dengan kondisi hubungannya mereka itu. Tante sudah ketemu lagi belum sih sama Mama En? Kan saya di blok semua Mbak. Di blok? Iya, karena waktu itu kan waktu lamaran kan Kalina kan waktu lamaran sama Vicky kan nggak ada yang mau hadir dari keluarganya dia, jadi yang diminta hadir sama Kalina saya datang, kayaknya ibunya marah itu loh. Waktu rame-ramenya kan waktu resepsinya saya nggak boleh datang ya, saya nggak datang dong Mbak. Karena dia udah bilang sama Vicky kalau tante itu datang, mama nggak mau datang kan gitu. Akhirnya saya ngalah, namanya itu anak dia ya, saya ngalah lah. Pada waktu lamaran kan saya yang datang Mbak. Kalau nggak ada saya, nggak ada yang datang tuh dari pihak Kalina Mbak. Kasihan itu anak-anak. Padahal katanya waktu itu nggak dapat restu ya, tapi sekarang dipuji-puji. Iya. Ya kalau saya sih lihat, kalau Vicky kan ngomongnya kan pintar Mbak, ya wajar lah kalau ibunya terpengaruh. Iya. Oke. Tante terakhir ketemu Mama En kapan Tante? Waktu dia baru-baru sakit, kira-kira sebelum Kalina jadian sama, sebelum COVID kan Mbak, sebelum COVID. Oh, udah lama banget. Tapi dia udah sakit, dia udah lama ya. Tante, saya datang nengokin dia ke Ciputat. Gimana? Dia datang ke Ciputat ke rumahnya. Tante kan Tante sempat ngurus pernikahannya Mas Vicky sama Mbak Kalina ya.
Terus tiba-tiba sekarang bersiteru gini, gimana pendapat tante? Kalau sedikit banyak sih sudah menduga ya, menduganya ya karena karakternya Vicky kan kayak gitu Mbak. Tahu sendiri ya. Ada keraguan bahwa ini serius atau tidak gitu loh. Saya juga udah sempat ngomong sama Kalina kan, bener luaran lo sama orang ini kan yang apa sih kesannya di masyarakat itu kurang bagus. Takutnya kamu kok kebelecok lagi sama orang ini gitu. Tapi yang saya salut memang sama Vicky ada sih Mbak. Yang saya salut dia kan sama orang tuanya kan santun banget gitu loh. Iya. Itu yang saya salut, saya melihat bentuk hubungannya dengan adik-adiknya, dengan anaknya, dengan orang tuanya itu kan santun dia. Iya. Itu nilai plus saya yang akhirnya ya siapa tahu kalau dia santun sama orang tuanya dia bisa sayang sama istrinya gitu kan. Tapi pertama kali ketemu Vicky, di mata tante sosoknya Vicky tuh orangnya gimana tante? Playboy lah Mbak gitulah. Ya playboy banget lah biasa. Tapi sama orang tua dia santun ya. Santun dia kalau di mata saya melihat kan dia memperlakukan ibunya kayak apa gitu loh. Jadi ya itu nilai plus yang saya dapat dari situ, yang mudah-mudahan berharapnya mudah-mudahan dia kalau sama ibunya sayang, sama istrinya bisa sayang kan gitu. Dan kemarin kan Mas Vicky sama keluarganya tuh seperti ribut kan sama Kalina, seperti menyerang Kalina dengan tuduhan ini, tuduhan itu. Percaya nggak tante? Tuduhannya apa ya Mbak ya? Saya kurang gitu ngikutin berita deh. Kemarin kan tuduhannya Mbak Kalina katanya menelantarkan mamanya, kan sampai akhirnya Mas Vicky bikin konten YouTube ke rumah Mama EN. Nah, akhirnya Mama EN menjelek-jelekan Kalina di situ. Terus kemudian Mbak Kalina kan berpisah tuh sama Mas Vicky. Terus dituduh Mbak Kalina ini selingkuh dalam masa idah, dituduh selingkuh lah katanya gitu. Belum selesai masa idah sudah punya pacar lagi, punya laki-laki lain gitu. Dituduh semacam itu. Kalau menelantarkan saya rasa dia nggak pernah menelantarin kok Mbak. Dia rutin ngirim buat ibunya kok. Terus apa kalau selingkuh, dia itu bukan tipe orang yang gampang jatuh cinta kok Mbak, butuh proses kayaknya. Iya. Apalagi kalau sama berondong ya kayaknya enggak deh, bukan tipenya dia Mbak. Oh, sudah ketemu tante sama yang kemarin yang dituduh sama Mbak Kalina? Kemarin kan Kalina ngirimin saya video yang di YouTube, jadi nonton sedikit sih. Iya. Udah lihat ininya. Nggak mungkin ya tante ya? Nggak, butuh waktu lama kayaknya kalau memang mau jadian gitu loh Mbak. Ya. Oke tante. Tante, harapan dan doanya apa nih tante buat Mbak Kalina mungkin Ya, dan keluarganya? ya semoga cepat-cepat selesai lah. Saya tuh prihatin aja dengan hubungan ibu dan anak ini loh. Dari dulu kayak gini aja tuh, prihatin banget Mbak. Kepengen baik-baik aja, karena ibunya juga udah sakit-sakit kan ya, umur kita nggak pernah tahu ya. Iya. Supaya juga Kalinanya bisa berbakti sama ibunya. Kalau baik-baik kan dia tenang, berbakti sama ibunya, bisa berdekatan lah, bisa sinkron satu sama lain gitu Mbak. Iya. Gak pernah ada jalan tengah ya di antara mereka ya tante? Agak susah memang iya sih. Kalau saya lihat dulu kasusnya tuh gini-gini terus. Sama-sama. Yang dikomplain masalah nggak tanggung jawab itu terus dari dulu tuh kayak gitu. Saya juga nggak tahu maksudnya menjatuhkan anaknya tuh apa gitu kan, orang tua kan nggak mau menjatuhkan anaknya ya. Anak bagaimana pun harusnya ditutupi gitu loh Mbak. Ya. Jangan aibnya diumbar-umbar. Iya. Karena setiap orang punya salah ya. Apapun iya dong. Iya. Oke Tan. Karena itu bisa hidup seperti aja udah bagus loh Mbak dia. Dibanding yang lain. Iya. Berapa orang sih tante? Adik kakaknya Kalina tante? Ya cuma satu-satunya kok Mbak. Dari yang ibunya, dari Mama EN ya cuma satu-satunya. Oh, oke.
Baik, baik tante. Itu aja tante. Makasih banyak ya tante ya. Sama-sama, Mbak. Iya. Ya tante.